Halo, good morning anak-anak Miss. Salam sehat dari Miss. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu pembelajaran dari subtema 3 dari tema 2, yaitu kita akan belajar mengenai wawancara. Nah, dalam wawancara, ada dua pihak yang terlibat dalam melakukan wawancara. Yang pertama disebut sebagai pewawancara dan yang kedua disebut sebagai narasumber. Nah, apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang akan memberi informasi ataupun dia sebagai sumber informasi. Nah, jadi pewawancara itu adalah orang yang bertanya, sedangkan narasumber itu adalah orang yang menjawab. Jadi dalam wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab. Nah, lebih jelasnya apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi harus ada informasi yang didapatkan oleh si pewawancara dari narasumber. Nah, tahap awal dalam melakukan wawancara adalah menentukan tema. Tema adalah gagasan pokok atau pokok bahasan dalam sebuah wawancara. Jadi ada sebuah pokok bahasan tertentu yang disusun oleh si pewawancara untuk ditanyakan kepada narasumber, agar narasumber yang nantinya kita pilih sesuai dengan pokok bahasan yang ingin kita tanyakan. Tentukan tema, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan maupun hasil wawancara ditulis menggunakan kata yang baku dan ejaan yang tepat. Agar dapat merangkum seluruh informasi yang ingin kita dapatkan, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita susun dengan menggunakan beberapa kata tanya. Nah, kata tanya yang dapat kita gunakan dalam wawancara tadi untuk menyusun pertanyaan itu bisa kita sebut dengan adik simba. Apa itu adik simba? Nah, kita akan pelajari. Jika kita perhatikan ada 6 jenis warna di sini. Yang pertama A, itu adalah kata tanya apa. Jadi bisa kita tanyakan dengan pertanyaan yang pertama itu apa? Apa kejadian yang sedang terjadi, misalkan. Di mana? Kalau di mana berarti menanyakan tempat. K-nya adalah kapan kejadian tersebut terjadi. Bisa. Siapa saja orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Dan kata tanya yang terakhir adalah bagaimana proses kejadian itu bisa terjadi. Nah, jadi adik simba ini adalah singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan wawancara terhadap seseorang, kita bisa menggunakan ke-6 kata tanya ini. Nah, jadi untuk membantu kita dalam proses wawancara, kita harus mempersiapkan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dari kata tanya adik simba ini. Ini adalah contoh wawancara Ani bersama seorang petani buah. Nah, di sini yang Miss tandai merah ini adalah contoh dari kata tanya yang disusun oleh Ani untuk ditanyakan kepada si Pak petani itu. Nah, di sini nanti ada 6 kata tanya adik simba tadi yang ditanyakan oleh Ani. Oke, Miss bacakan. Ani. Selamat siang, Pak. Bisakah saya meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara? Jawab petani. Selamat siang, Ani. Bisa. Silahkan, Ani. Ani. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana tahap awal dalam proses bertani buah ini, Pak? Jawab petani. Proses atau tahap awal dalam bertani buah ini adalah kita bibitkan dahulu. Jadi, sebelum tanamannya dipindahkan ke lahan, tanaman tersebut akan kita tanam ke dalam pot terlebih dahulu. Kembali Ani bertanya, ketika Bapak akan membibitkan tanaman, apa sajakah bahan yang Bapak perlukan? Jawab petani, ketika akan menanam tanaman baru, maka yang perlu kita persiapkan adalah tanah yang subur, biji buah yang akan kita tanam, air, dan pot. Tanya Ani kembali. Mengapa tanaman harus dibibitkan terlebih dahulu, Pak? Jawab petani,
Tujuannya adalah agar pertumbuhan tanaman lebih baik dan lebih subur dari yang biasanya. Nah, di sini sudah ada 3 kata tanya ya. Bagaimana, apa, dan mengapa. Kita lanjutkan wawancaranya. Kembali Ani bertanya, di mana Bapak akan meletakkan bibit tanamannya, Pak? Jawab petani. Bibit tanamannya akan kami letakkan di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup agar tanamannya tumbuh dengan sehat. Ani, kapan bibitnya dipindahkan ke lahan, Pak? Jawab petani. Setiap buah akan berbeda waktunya berapa lama dibibitkan. Ada yang 1 bulan dan ada juga yang sampai 2 bulan. Jadi, jika kita tanam hari ini, maka bibit tersebut bisa kita pindahkan ke lahan 1 atau 2 bulan ke depan. Kembali Ani bertanya, lalu siapakah yang membantu Bapak dalam mengolah lahan buah ini, Pak? Jawab petani, adik saya. Jadi, kami bersama-sama dalam mengolah lahan ini. Ani, oh begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak, dan terima kasih juga sudah memberi informasi mengenai lahan buah Bapak kepada saya. Jawab petani, baik, sama-sama Ani. Nah, ini adalah contoh wawancara Ani dengan seorang Pak Petani. Jika kita perhatikan tadi pertanyaan wawancara di yang sebelumnya, ada kata tanya bagaimana, mengapa, dan apa. Nah, di sini ada pertanyaan di mana, kapan, siapa. Jadi, wawancara Ani ini sudah merangkum dari adik Simba tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, ini adalah salah satu contoh wawancara. Setelah Ani melakukan wawancara, Ani juga ikut berkeliling di sekitar rumah Pak Petani. Di sana, Ani menemukan seekor kucing yang sangat lucu. Ani bermain-main bersama kucing Pak Tani sambil meniru gerakan kucing tersebut. Dan bukan hanya kucing, ternyata di pekarangan Pak Petani banyak hewan-hewan yang dapat diajak bermain oleh Ani. Ani juga bermain menirukan gerakan kupu-kupu yang hinggap pada tanaman Pak Petani. Gerak meniru hewan dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Nah, Ani ingat tentang lagu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang lucu. Nah, ciptaan dari Ibu Sud. Jadi Ani sambil memeragakan gerakan kupu-kupu sambil menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Dan Ani pun menyanyikan lagunya sambil menirukan gerakan kupu-kupu. Nah, pada saat Ani datang ke rumah Pak Petani, Ani mengenakan baju batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Contoh jenis motif batik. Ini ada beberapa contoh, sebenarnya banyak. Miss berikan 3 contoh ya. Yang pertama, motif batik tulis lasem. Yang kedua, batik kawung. Dan yang ketiga adalah batik buketan Pekalongan. Nah, ini adalah 3 contoh jenis motif batik. Nah, batik tulis lasem memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga. Kalau batik kawung ini berasal dari daerah Yogyakarta. Pada motif batik kawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Sedangkan batik buketan Pekalongan ini memiliki motif tumbuhan. Motif tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Dalam membuat motif hias pada batik, digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Agar terlihat menarik, ditambahkan kombinasi warna. Nah, ini adalah gambar dari contoh pola ragam hias yang sederhana. Nah, ada kalau kita perhatikan gambar bentuknya, mungkin ini sering kita jumpai dalam baju batik ya. Nah, ada juga pola ragam hias bunga. Nah, jadi baju batik itu tersusun dari pola ragam hias. Nah, inilah pola ragam hias ini yang dikembangkan menjadi bentuk-bentuk garis dalam sebuah baju batik. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak Miss. Kita sudah belajar mengenai wawancara dan juga mengenai meniru gerakan hewan dan juga mengenai pola ragam hias pada motif batik. Nah, silahkan kamu kerjakan lembar kerja kamu. Jika ada yang kurang paham boleh diulangi videonya ataupun ditanyakan kepada Miss. Oke anak-anak Miss, selamat mengerjakan.
Tuhan Yesus memberkati.